Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, FJPI, Sumatera Selatan mendorong penguatan praktik jurnalisme inklusif sebagai salah satu kunci kebebasan berekspresi, khususnya bagi jurnalis perempuan. Dorongan ini disampaikan dalam diskusi publik bertema Urgensi Penguatan Jurnalisme Inklusif untuk Kebebasan Berekspresi bagi Jurnalis Perempuan di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025. Diskusi tersebut menghadirkan para jurnalis, akademisi, aktivis media, dan pegiat perempuan untuk membahas tantangan sekaligus peluang menciptakan ruang media yang aman, setara, dan bebas diskriminasi gender. Topik yang diangkat meliputi bias gender dalam liputan dan ruang redaksi, perlindungan hukum bagi jurnalis perempuan, praktik terbaik membangun jurnalisme berkeadilan gender, hingga peran media dalam memperkuat narasi keberagaman. Dua narasumber utama dihadirkan, yakni Sekretaris Jenderal FJPI Pusat Tri Rizky Ambarwati, dan Kepala Program Studi Jurnalistik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jufrizal. Dalam penyampaian materi, Tri Rizky menegaskan, jurnalisme inklusif menjadi pilar penting dalam menjamin kebebasan berekspresi bagi jurnalis perempuan yang masih menghadapi hambatan di lapangan. Ia menilai, bias gender di ruang-ruang redaksi masih kerap memengaruhi peluang kerja, penugasan liputan, hingga penentuan ide atau angle berita. Dalam banyak kasus, isu perempuan dan keberagaman tidak mendapat porsi yang setara atau diberitakan tanpa perspektif yang tepat. Sehingga menimbulkan banyak perspektif seperti bias gender. Masih banyak perempuan yang belum bebas dalam kerja jurnalistik, bahkan mengalami diskriminasi di ruang redaksi, kata Tri. Tak hanya dalam ruang redaksi, jurnalis perempuan juga kerap dihadapkan dengan gangguan-gangguan lain saat menyampaikan pemberitaan ke masyarakat luas. Seperti kasus pengiriman kepala babi kepada jurnalis perempuan Tempo, dan kasus lain yang pernah diadvokasi FJPI, kata Tri. Menurutnya, penerapan jurnalisme inklusif memberi kesempatan yang sama, suara setara, dan perlindungan memadai bagi jurnalis perempuan, baik dari kekerasan daring maupun luring. Baik di ruang redaksi maupun luar redaksi. Perspektif gender perlu dipahami jurnalis dan dipraktikkan di ruang redaksi agar pemberitaan tidak bias dan semua suara mendapat tempat yang adil, tegasnya. Juga menjadi tantangan tersendiri bagi jurnalis perempuan yang menjadi korban kekerasan saat menyampaikan sebuah berita. Sehingga memang butuh peran berbagai pihak untuk mendukung jurnalisme inklusif. Kepada Wali Kota Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSI yang telah berkenan memfasilitasi kegiatan dari FJPI Sumatera Selatan beserta jajaran, Sekda Kota Palembang, Bapak Haji Afrizal Hasim, SOS MM, Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Rika Evianti SEMM, Kepala Dinas Kominfo Palembang, kemudian ada perwakilan OJK Sumsel, Bapak Murtaza selaku Deputi Direktur LMST, dan juga Kaprodi Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Jufrizal MA, dan juga para ketua organisasi profesi yang telah berkenan hadir dalam acara pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membawakan sambutan dari ketua kami, Ketua Umum FJPI, yaitu Ibu Khairia Lubis, yang saat ini masih ada kegiatan di Medan, sehingga beliau menugaskan kepada saya selaku Sekjen untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, selamat kami ucapkan karena hari ini teman-teman jurnalis perempuan di Sumatera Selatan telah berhasil membentuk cabang FJPI Sumatera Selatan. Selamat untuk teman-teman yang sudah terpilih duduk di kepengurusan FJPI Sumatera Selatan. FJPI Sumatera Selatan adalah cabang ke-18 JPI di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Mbak Dwi Tri Kartini, saya yakin FJPI Sumatera Selatan akan dapat berkembang dengan baik, menjadi tempat belajar, tempat penguatan kapasitas, dan tempat untuk membangun sikap saling dukung atau sisterhood bagi jurnalis perempuan yang ada di Sumatera Selatan. FJPI adalah rumah bagi jurnalis perempuan.
Di organisasi ini kita terus belajar untuk mengembangkan sikap-sikap profesionalisme sebagai jurnalis untuk mendukung penguatan perempuan di media. Kita sebagai jurnalis menjadi jurnalis yang mencerahkan, mencerdaskan masyarakat di tengah fenomena kesimpang siuran informasi saat ini. Sehingga nilai-nilai yang kita jalankan dapat semakin memperbaiki wajah media saat ini dan untuk masa depan. FJPI saat ini sudah menjadi mitra global organisasi internasional dan bahkan pekan ini FJPI menjadi mitra dari Australia Broadcasting Corporation International Development dari Australia untuk mengadakan pelatihan digital storytelling bagi teman-teman jurnalis dari berbagai daerah di Palembang, dan teman-teman FJPI Sumatera Selatan ikut menjadi panitia serta juga menjadi peserta dan menjadi bagian yang akan mensukseskan kegiatan ini. Karena itu sekali lagi selamat untuk teman-teman FJPI Sumatera Selatan, jurnalis perempuan hebat, Indonesia maju. Terima kasih. Dalam penyampaian materi, Tri Rizky menegaskan, jurnalisme inklusif menjadi pilar penting dalam menjamin kebebasan berekspresi bagi jurnalis perempuan yang masih menghadapi hambatan di lapangan. Ia menilai, bias gender di ruang-ruang redaksi masih kerap memengaruhi peluang kerja, penugasan liputan, hingga penentuan ide atau angle berita. Dalam banyak kasus, isu perempuan dan keberagaman tidak mendapat porsi yang setara atau diberitakan tanpa perspektif yang tepat, sehingga menimbulkan banyak perspektif seperti bias gender. Masih banyak perempuan yang belum bebas dalam kerja jurnalistik, bahkan mengalami diskriminasi di ruang redaksi, kata Tri. Tak hanya dalam ruang redaksi, jurnalis perempuan juga kerap dihadapkan dengan gangguan-gangguan lain saat menyampaikan pemberitaan ke masyarakat luas. Seperti kasus pengiriman kepala babi kepada jurnalis perempuan Tempo, dan kasus lain yang pernah diadvokasi FJPI, kata Tri. Menurutnya, penerapan jurnalisme inklusif memberi kesempatan yang sama, suara setara, dan perlindungan memadai bagi jurnalis perempuan, baik dari kekerasan daring maupun luring. Baik di ruang redaksi maupun luar redaksi. Perspektif gender perlu dipahami jurnalis dan dipraktikkan di ruang redaksi agar pemberitaan tidak bias dan semua suara mendapat tempat yang adil, tegasnya. Juga menjadi tantangan tersendiri bagi jurnalis perempuan yang menjadi korban kekerasan saat menyampaikan sebuah berita. Sehingga memang butuh peran berbagai pihak untuk mendukung jurnalisme inklusif. Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat izin dan ridhonya jualan pada pagi hari ini, kita masih diberinya nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa sama-sama hadir di rumah rakyat ini, dalam tasik ini, dalam rangka mengikuti pelantikan pengurus dan workshop Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Sumatera Selatan periode 2025-2028. Salawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bersama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau selalu tercurah kepada kita semua dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, saya atas nama pemerintah Kota Palembang menyampaikan selamat dan sukses kepada pengurus yang baru dilantik. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, serta semangat kolaboratif untuk kemajuan jurnalisme di Sumsel, khususnya yang melibatkan dan memperkuat peran perempuan. Keberadaan FJPI ini merupakan langkah maju dalam menciptakan ruang yang inklusif, setara dan berdaya dalam dunia media. Kita semua menyadari bahwa jurnalis perempuan memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya dalam menyampaikan informasi, tetapi juga dalam membentuk opini masyarakat. Kita ketahui sama Bapak Ibu bahwa Pak Wali Kota ini, Pak RDPS ini baru per hari ini 5 bulan 22 hari menjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Ini perlu kami sampaikan karena pentingnya peran rekan-rekan seluruh jurnalis, bukan hanya jurnalis perempuan pada saat ini. Sebagai kita ketahui bersama bahwa Pak RDPS ini mempunyai visi yang luar biasa, mempunyai misi yang luar biasa,
Kalau Pak Gubernur itu Sumatera Selatan maju bersama. Tapi kalau di Kota Palembang ini, Pak Wali Kota ini mempunyai misi ingin menjadikan masyarakat Palembang diberdaya dan sejahtera secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan itu semua, Pak Wali Kota ini mempunyai 5 program unggulan, Ibu Tri. Palembang Sehat, Palembang Cerdas, Palembang Laga, Palembang Peduli, dan Palembang Sehat. Beliau sadar mereka berdua, tanpa bantuan kita semua, tanpa bantuan semua elemen masyarakat, apalagi untuk seluruh jurnalis ini, untuk mengenalkan kepada seluruh masyarakat ke Palembang, bersatu padu melaksanakan visi misi tersebut, beliau berdua tidak akan dapat mampu secara cepat dan tepat melaksanakan itu semua tanpa bantuan kita semua. Apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi atensi kepala daerah dalam melaksanakan itu semua untuk mensejahterakan masyarakat Kota Palembang yang kita cintai dan kita banggakan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, saya juga mengapresiasi pelaksanaan workshop pada hari ini yang tentu menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas jurnalis perempuan dalam menghadapi tantangan era digital serta tekanan-tekanan yang sering dihadapi oleh jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Pelantikan pengurus FJPI Sumsel tentu membawa misi dan tujuan yang mulia untuk mewadai jurnalis perempuan dan menjadikan keberadaannya sangat penting, sehingga menjamin jurnalis perempuan yang profesional dan benar-benar memahami kode etik jurnalis dan memiliki kompetensi serta dilindungi undang-undang dan Dewan Pers. Dan kami juga harapkan dalam melaksanakan ini, pasti kami yakin dan percaya kalau jurnalis perempuan ini melaksanakan ini dengan hati. Dan kami dan di Palembang ini tentunya banyak sekali wartawan-wartawan perempuan maupun jurnalis perempuan yang lebih senior, baik dari sisi pelaksanaan tugas maupun dalam melaksanakan organisasi. Namun kami juga sebagai terus belajar gitu, mohon dukungannya kepada teman-teman sekalian. Sedikit yang ingin kami sampaikan, FJPI ini sebagai salah satu organisasi yang kami harapkan dapat menjadi ruang untuk meningkatkan intelektualitas jurnalis perempuan di Palembang dan Sumatera Selatan ini. Karena jurnalis perempuan ini sangat banyak di Sumatera Selatan dan sampai sekarang memang belum ada data yang fix berapa jumlah jurnalis perempuan yang ada di Sumatera Selatan ini, terkhusus di Palembang. Nah, kehadiran FJPI ini sendiri, kami berusaha memberikan ruang kepada teman-teman yang ingin meningkatkan intelektualitas, sebagai sharing informasi, juga sebagai media advokasi, karena memang masih kita temukan Pak Sekda dan Ibu Kadis, beberapa teman-teman jurnalis perempuan yang mengalami kendala di dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu langkah program kerja kami yaitu akan melakukan perekrutan anggota tentunya dengan aturan ADART dari FJPI Indonesia itu sendiri. Mungkin juga harus kita sama-sama sadari, mungkin teman-teman juga sadar bahwa di saat ini terjadi disrupsi media gitu. Yang kemarin senjakala media cetak dan sekarang juga mulai menghampiri media-media online. Makanya kami selaku Forum Jurnalis Cabang Sumatera Selatan tentunya sangat mengharapkan support dari bapak-bapak, ibu-ibu, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan stakeholder lainnya untuk dapat memberikan peluang untuk kerjasama dengan FJPI Cabang Sumatera Selatan. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pengurus. Marilah kita melaksanakan program kerja kita. Sedikit pesan saya yang saya ingat itu ada sedikit kata pepatah dari bos di kantor. Di zaman yang sangat sulit ini kita sangat perlu berkreasi, berinovasi tanpa harus meninggalkan idealisme kita. Kalau misalnya kita tidak bisa terbang, maka kita harus berlari. Kalau kita tidak bisa berlari, maka kita harus berjalan. Kalaupun sampai kita tidak bisa berjalan, maka kita mencoba merangkak.
kalaupun merangkak masih menjadi kendala, kita harus tetap bergerak. Karena apa? Sedikit, sekecil apapun pergerakan itu akan menimbulkan perubahan, baik bagi kita, lingkungan kita, pemerintah kota, dan lain-lain. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.